temu kebatinan, temu batin. Jadi kalau temu batin, jasmaninya ditinggalkan di luar, masuk ke sini rohaninya, jiwanya. Temu batin, jadi sesama batin baru bisa nyambung. Fisik dengan fisik, debu kembali ke debu, soul to soul, dust to dust. Seperti itu. Lalu dari mana engkau bermula? Jadi jangan lupa dengan asalmu, dari mana engkau bermula. Jangan lupa dengan dirimu. Mari kita selalu ingat, jangan amnesia. Jangan amnesia. Pagi beriman dengan Yesus, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Lagunya siapa? Arman Maulana ini nyindir kita ini. Kadang keimanan kita hanya di dalam gereja, hanya di dalam masjid, keluar halaman gereja, keluar halaman masjid, sudah rasani saudaranya sendiri, sudah iri, dengki, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Yesus muncul kembali. Seperti itu. Pertemuan ini saya rasa bagian dari kita bagaimana menapaktilasi jalan salib ini, gitu, jalan spiritual gitu. Jangan lupa dengan dirimu, sesungguhnya engkau siapa. Saya memaknakan di sini, sesungguhnya engkau siapa. Bapa dan Aku adalah satu. Engkau sesungguhnya siapa? Nah gitu. Coba kau tanya pada dirimu, apa yang kau cari di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dicintai Allah, mencari apa di sini? Ketenangan batin. Di sini tenang, keluar dari sini gelisah lagi. Ya kan? Ini ada jalan salib ini, selalu berada di jalannya supaya selalu tenang, supaya selalu Tuhan Yesus menyertai kita. Coba kau tanya pada dirimu, apa yang kau cari di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Coba kau renungkan, mari kita renungkan semua apa yang tercipta. Semua apa yang tercipta, tidak ada yang kebetulan. Kemudian pasti akan kau dapati dirimu yang sejati. Manunggaling kaulah Gusti. Jauh memanjang. Tuhan Allahmu pasti kelak akan kau temui. Tuhan Allahmu pasti kelak akan kau temui. Bila tersingkap tabir hijab yang menghalangimu, nah yang menghalangi kita sehingga kita tidak dapat menemui Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Dalam aktivitas keseharian kita biasanya urusan duniawi kita, ego, pekerjaan dan sebagainya, keterikatan kepada dunia yang begitu melekat, yang begitu lekat sehingga susah berpisah dari itu semua. Makanya ketika kau mengabdi kepada Tuhan Yesus sepenuh hatimu, sepenuh jasadmu, sepenuh ragamu, sepenuh pikiranmu, sepenuh jiwamu, sepenuh rohanimu. Terus, nah kita rohaninya hilang. Semalam Allah, kalau nggak saya catat sebenarnya ada aspek kognitif nalar untuk merefleksi firman Allah, ada aspek efektif rasa olah rasa, kemudian ada aspek kognitif atau ada juga yang mengatakan aspek psikomotorik, itu lebih kepada praktek amalia, aktivitas kita dalam mewujudkan firman ilahi dalam keseharian. Ada aspek yang keempat, yang rohani itu aspek iluminatif.
asal katanya dari eliminasi. Saya dapat itu dari Romo, bukan Romo sebenarnya, Monsignor Cadilator dari Vatikan itu. Dia sekarang jabat Romo Cadilator. Sekarang di Carmelego. Di Carmelego itu pengurus rumah tangga kepausan yang nanti begitu paus meninggal dunia, dia yang berhak menyatakan wis mati apa urun. Nah, lalu cincinnya yang dipakai diambil, terus dihancurkan, diumumkan paus meninggal, lalu memimpin konklave pemilihan. Jadi dia orang top. Itu mantan ketua Komisi HAK Vatikan. Saya hanya Komisi HAK Keuskupan. Jadi sudah dijelaskan oleh saya dapat istilah itu dari, saya bilang, saya panggilnya father atau bapak Romo Cadilator. Nah, beliau kan Illuminati. Ini bukan yang negatif itu ya, yang sering ada di tontonan itu, tapi lebih kepada iluminasi itu dalam tradisi tasawuf atau sufi Islam itu artinya tempat terpancarnya cahaya dari yang maha kudus. Dari bahasa Arab namanya Isroqiyah. Isroq itu artinya timur, sebelah timur. Sebelah timur kan tempat matahari terbit. Matahari yang mana? Bukan matahari yang ini, tapi matahari yang rohani, matahari batin yang ada dalam setiap manusia. Itu yang akan membimbing kita menjadi insan-insan atau hamba-hamba yang mulia, baik di sini pun ketika kita kembali kepada Allah, kepada kerajaannya. Kemudian terbentang luas rahmat berkah di dalam cahayanya. Makanya selalu ada cahaya di atas kepala. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jangan sampai cahayanya redup. Ini jauh memanjang jalan liku hidupku, berhias suka dan duka. Bapak Ibu sekalian pasti mengalami suka dan duka, manis pahit kehidupan. Romo, Ustadz, sama. Saya dari pulang keliling Eropa 2 minggu kemarin cuma istirahat 2 hari, terus langsung ke Bukit Tinggi, ke Jambi, terus keliling. Besok ke Jakarta sampai Rabu, Kamis ke Kediri, keliling terus. Nanti akhir ke Posarang lagi, ngecas. Buat saya ke Posarang itu ngecas, nambah energi ibunda tercinta. Buat saya luar biasa. Di kitab suci Al-Quran sampai ada surat khusus namanya surat Maryam. Jadi bagaimana mungkin saya sebagai umat Islam tidak memuliakan Bunda Maryam? Ngawur. Oh lain itu kata yang Islam yang itu, yang di Surabaya bukan di sini. Itu begitu. Oh lain itu kalau yang di Injil sudah bukan Maryam bundanya Yesus. Maria sama Maryam itu beda, katanya begitu Pak. Apalah arti sebuah nama kan? Kalau kita tidak mengenal ibu kita sendiri kan gitu. Berhias suka dan duka, perjalanan ini amat melelahkan. Tadi pagi barusan bicara dengan Romo, beliau juga agendanya begitu padat. Romo rohadi apalagi yang dengan rohnya selalu menjadi hadi. Hadi itu dalam bahasa Arab artinya petunjuk. Roh yang memberikan petunjuk kepada penyembuhan. Gak salah dia jadi penyembuh beliau itu. Jadi rohadi itu bukan bahasa Jawa ya, bahasa itu, bahasa tinggi itu. Ini amat melelahkan perjalanan hidup ini, hampir tak dapat aku menelusurinya. Ini ketika saya naik ke sini terus saya ikuti jalan salib itu. Aduh, kalau bisa tidur aja nggak apa-apa, dia tidur, nggak usah melayani jemaah, tidak usah melayani jamaah. Diberikan ilmu kok ngantuk.
dikasih tambahan pengetahuan, pemahaman lintas agama, kok senangnya merasa paling benar ya dewe. Di sini kalau hanya mengikuti keinginan nafsu, hanya tidur di rumah, apalagi weekend. Ya Romo ya. Lagi dingin, kemulan pakai selimut, wes tenang. Tidur 2 jam, langsung ibadah, tulis ini, sholat, langsung. Jadi memang buat Romo dan buat Ustadz itu dirinya sudah, kalau saya bilang mohon maaf kalau ini kasar gitu, sudah menjual dirinya kepada Tuhan. Jadi rela untuk diapakan saja oleh Bapa yang ada di sini. Kamu pergi ke sana, kamu temui umatmu di sini, kamu layani jemaatmu di sana. Pergi, mengikuti capek, semua orang capek. Ustadz Romo juga manusia, kan gitu kan? Gitu. Pencarian panjang pada hakikat hidup di saat hampir asa melanda, ku temukan seberkas cahaya yang telah mengubah seluruh jalan hidupku. Makanya dalam Paskah nanti sampai dibangkitkan kembali, dibangkitkan kesadaran rohaninya, sehingga Bapa dan Aku adalah satu. Ketika Bapa dan Aku adalah satu, ucapannya, pikirannya, tindakannya, tingkah lakunya, dan akhlaknya, semuanya adalah cermin ilahi. Bukan cermin lagi, itu Tuhan. Mau lihat Yesus? Mau? Ini di sebelah saya. Kan gitu. Kalau masih melihat Romo Budi, berarti masih panjang perjalanan saya. Kalau saya sudah melihat Romo Budi itu jelmaan juga, jelmaan Yesus, perjalanan saya sudah harus saya stop. Jangan teruskan gitu. Karena mencari Allah tidak kemana-mana, walaupun Allah itu ada di mana-mana. Mencarinya ke dalam, masuk ke dalam kebaik Allah yang ada di dalam diri kita semua. Kutemukan seberkas cahaya ketika kita masuk ke baik Allah itu yang mengubah seluruh jalan hidupku. Ku singkap 7 hijab. Nah, ini yang mau saya bicarakan di sini. Temanya temu kebatinan. Kemudian yang ke-27, dalam Islam ada 27 rojab. Rejab, orang Jawa bilang rejab ya. 27 rajab itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Muhammad, nabinya umat Islam. Nah, Mi'raj itu kebangkitan. Saya 2012-2013 diundang komunitas, ada 16 ordo yang berbeda Katolik di Roma untuk bicara ini, relasi antara Paskah dan Isra Mi'raj Muhammad. Saya bilang nggak ada bedanya, beda istilah. Saya bilang itu. Yesus harus mati, kemudian bangkit kembali. Muhammad juga harus dimatikan ego-egonya sehingga bangkit kesadarannya untuk mencerahkan umat. Yesus sudah begitu. Ketika sudah bangkit, sudah nggak ada takutnya. Semua dipasrahkan pada kehendak Allah, karena kehendaknya sudah lebur dalam kehendak Allah itu. Jadi kusingkap 7 hijab di atas bukit Golgota. Lalu terkuaklah olehku tentang aku yang sebenar-benarnya di atas langit itu. Makanya Yesus bilang, saya tulis di sini, pandanglah ke sana. Kalau belum melihat, pandang lagi. Tapi dengan mata kesejukan, dengan mata yang penuh kasih, dengan mata yang penuh kearifan. Nanti akan diusap oleh Bunda Maria. Ketika diusap,
tersingkaplah yang menghalangi kita dari merasakan kehadiran Tuhan Yesus di sekitar kita, bahkan dalam setiap aktivitas kita. Kureguk lautan hikmah. Saya kalau mentok ini selalu setiap saya ngajar kajian tasawuf atau sufi di masjid, itu di kitab tasawuf saya oleh seorang, kalau dibilang masternya para sufi, Syekhul Akbar Ibnu Arabi, di dalamnya itu selalu penanda bukunya itu kalung salib yang saya diberikan oleh Paus Benediktus 16 itu. Geger juga di masjid tempat saya ada. Pak Yusuf kok bau-bau itu? Wah, di Al-Quran Pak Yusuf gitu. Memangnya salah gitu. Sampai diprotes. Tapi saya kasih penjelasan. Saya mengajarkan kemuliaan Yesus melalui kitab suci Al-Quran. Itu yang minggu lalu, padahal sudah hampir 2 tahun saya ngajar di masjid di Duku Pakis itu di Surabaya. Itu ngajar Al-Quran, tapi temanya tema tentang selalu ini Yesus. Kajian-kajian lintas agama, terutama dengan kaitan Islam dengan relasi Islam dengan Nasrani dan sebagainya. Saya bilang begini, sudah 2 tahun lancar, minggu kemarin dilarang saya. Pengurus bilang, Pak Yusuf kita nggak boleh lagi. Kenapa? Sama pengurus. Jangan pengurus yang baru, yang nggak jelas ini pemahamannya. Ternyata benar. Kalau saya sih, kalau di sini dilarang ya banyak tempat, pindah aja masjid yang lain atau pindah aja ke rumah rombongan, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi malah nanti dicurigai. Saya hanya mengungkapkan kebenaran yang Tuhan berikan dalam Al-Quran itu tentang sosok Isa, tentang Yesus, tentang sosok Bunda Maria. Bagaimana mungkin bahkan tentang Maria, tentang Isa lebih banyak di kitab suci Al-Quran? Kok kita tidak mengkajinya? Jangan-jangan ini yang selama ini membuat umat Islam curiga pada umat Nasrani dalam hal ini. Saya bilang, habis sekarang ini coba berunding semua jamaah di sini, mungkin ada 50 orang yang ikut kajian itu, ya paling sedikit 25-30 orang hadir setiap minggu. Saya katakan ini berunding, saya kasih waktu 2 hari, kalau enggak udah saya anggap sudah nggak boleh masuk ya. Mbak tahunya jamaah di situ karena ada yang non muslim juga yang ikut kajian saya itu. Mereka itu, kalau masjid ini kan milik umat, bukan milik ketua yayasan. Ada uang saya di sini, sampai bicara begitu. Terus bagaimana gitu? Wah, enak saja mereka larang-larang orang mau sampaikan kesejukan dalam beragama, kok bukan manas-manas umat untuk saling curiga, saling bunuh seperti ISIS itu. Kok malah dilarang? Tokoh-tokoh masyarakat yang ikut di situ, bahkan mantan-mantan ketua masjid, ketua pengurus masjid, kumpul menemui pengurus yang baru. Jangan hanya karena satu orang mengalahkan umat yang lain, kepentingan orang banyak. Karena ya, puji Tuhan, kalau yang kehendakmu Yesus, saya menyampaikan hakikat kebenaran tentang ilmu di kalangan muslim kebanyakan di sana di Duku Pakis itu, beri jalan keluarnya. Alhamdulillah kemarin sudah boleh lagi di Selasa malam Rabu itu. Jadi lautan hikmahnya tak terhingga kalau kita selalu menyandarkan, menyambungkan diri kita kepada Tuhan Allah itu, memuasi dahaga yang tadinya haus, terpuasi dahaga, ya kan? Akan kebenaran. Allahu Akbar, puji Tuhan, haleluya. Saya tutup begitu. Selesai, saya ambil wudhu, saya sholat subuh. Ini kalau saya cerita begini, oh ini Ustadz sesat ini. Di kalangan muslim pasti itu dibilang begitu, tapi saya akan sampaikan karena inspirasi itu biar mengalir begitu saja. Gitu. Nah,
Tadi saya katakan menyingkap 7 hijab. Hijab itu yang menghalangi kita. Hijab itu artinya penutup. Yang muslimah perempuan sering pakai penutup. Bahkan Bunda Maria pakai hijab, pakai penutup. Nah, hijab itu artinya yang menutupi pandangan kita dari menyaksikan Allah. Apa yang menutupi kita? Pertama, nafsu amarah. Pernah dengar nafsu amarah? Nafsu apa? Sering kita mengatakannya, nafsu yang sering buat kita sering ngomel-ngomel, sering marah-marah gak karuan. Itu salah satu dari nafsu amarah, dari sekian banyak nafsu amarah. Jadi amarah itu artinya amarah. Amarah itu dalam bahasa Arab, kaitannya dengan bahasa Ibrani, satu rukun itu artinya diri. Nafsu itu diri atau jiwa yang senangnya memerintah, melakukan satu perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Itu disebut nafsu amarah. Contohnya, kalau mau mengikuti marah, lama banget itu. Katanya jam 6:30 selesai kemarin. Katanya molor gitu kan. Padahal kita sedang dapat ilmu. Pasti di antara kita ada yang mau istirahat dulu nih sebentar gitu. Ada panggilan-panggilan apa jiwa-jiwa yang memanggil kita untuk itu. Kelamaan nih, bosan gitu. Ada yang serius, entah seriusnya paham atau seriusnya nggak ngerti, ya kan? Kecapean, makin malam, entah makin seneng, makin casnya makin penuh atau makin lobet baterai kalau malam itu. Kita sendiri yang mengikuti itu. Kalau kita mengikuti nafsu, pasti itu bawahnya ikuti nafsu amarah itu. Udah tidur aja, kan kamu juga bisa di belakang, ke kamar duluan. Nafsu amarah, anak besok mau ujian tengah semester nggak belajar, kamu gimana sih? Nanti kalau dapat nilai jelek gimana? Bisa nggak naik kan? Sudah sumpah apa yang keluar pada. Kalau mau ikuti amarah, keluar kata-katanya. Tapi kalau mau mengikuti bisikan hati nurani, menyelami kehadiran Yesus yang selalu bersama dengan kita, nah, kamu belajar, stop dulu main gamenya. Beda, padahal marah juga sebenarnya. Nah, kamu belajar pada itu juga beda. Nah, nafsu amarah di sini sebagai halangan kita untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan ini, itu diri atau jiwa yang paling rendah. Itu yang paling sering menghalangi kita. Sesudah memarahi guru kita, ngomeli diri kita, ngomeli memarahi istri kita, anak kita, biasanya timbul rasa apa? Rasa penyesalan. Ya kan? Rasa penyesalan, kadang ya Tuhan, kenapa aku tadi begitu jahat pada istri, begitu jahat pada anak-anak, begitu jahat pada jamaatku. Jangan-jangan omonganku tadi ketika khutbah melukai jamaatku. Ampuni aku Tuhan. Ada penyesalan di situ. Nah, itu disebut jiwa yang penuh penyesalan. Tadi jiwa yang penuh dengan perintah melakukan kebaikan maupun keburukan. Jiwa marah, jiwa penyesalan. Yang ketiga, sudah menyesal, biasanya kita ada bisikan ilham, nafsu atau jiwa yang mengilhami. Bisikan, kalau gitu besok caranya dirubah supaya anak mau belajar. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Semalam ini kan Romo Rohadi kan
kata-kata yang negatif. Kamu gimana sih? Sakit ya sakit beneran. Kamu bodoh banget begini aja nggak bisa. Mana besok mau ulangan lagi, matematika lagi. Wah kalian saja bulan apa? Mau jadi apa kamu? Sengsara kamu, sengsara beneran ya. Saya mengatakannya itu the power of positive thinking. Jangan pernah terlewati itu. Jangan pernah terlintas negatif thinking. Itu merusak fisik, merusak jiwa apalagi. Yang ketiga itu jiwa yang mengilhami. Gitu. Kalau biasa pakai kata-kata yang penuh dengan umpatan, hinaan, gunakan kata-kata yang menyejukkan, yang menenteramkan. Kalau kita mengungkapkan dengan penuh kesejukan yang menenteramkan, dengan ketegasan, penuh dengan kasih sayang, itu akan diikuti. Ajak saudara-saudaramu untuk bertamu ke rumahnya, bertamu ke bait Allah. Jangan maksa, diajak, bukan diperintah. Anak saya tidak pernah saya suruh sholat. Nah, kamu sholat, nggak sholat langsung neraka. Saya selalu ajak untuk sholat, saya ajak ke gereja, saya ajak ke wihara, saya ajak ke kuil dan sebagainya. Kamu harus ke gereja, kamu harus ini, biar kamu tahu di situ juga ada Tuhan, tidak hanya di masjid. Nggak begitu. Biar dia merasakan sendiri energi dengan kapasitas kemampuannya masing-masing sesuai dengan usia. Bahkan saya banyak belajar dari anak-anak saya seperti itu. Jadi itu mengilhami, jiwa yang mengilhami itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat setelah terilhami, di situ ada jiwa yang tentrem. Ya, semalam saya katakan para wali itu mengatakan seperti tebu, singkatan tentremnya kolbu. Kalau kolbu, hati, jiwa sudah tentrem, sudah tenang, maka akan mendapatkan manisnya kehidupan. Tebu kan rasanya manis, ya kan? Tebu manis, akan merasakan manisnya kehidupan. Tapi tentrem hati. Nah, bagaimana menata hati supaya tentrem? Sering-seringlah bertamu ke rumahnya, merasakan kehadiran Yesus ada di dalam diri kita. Roh Kudus. Saya malah mengatakan Nabi Muhammad ada tak Roh Kudus? Ada. Berarti di dalam Muhammad ada siapa? Ada Yesus seperti itu. Bagaimana mungkin kalian itu mengingkari Yesus? Saya bilang begitu. Dan yang akan membangkitkan, menolong umat Islam, Yesus yang dibangkitkan kembali. Ini ada dalam hadis di Islam ini. Nanti ketika dunia ini sudah begitu banyak kekacauan, dibangkitkan kembali Yesus yang menyembuhkan Dajjal yang bermata satu, yang menyembuhkan orang yang buta, yang menyembuhkan jiwa-jiwa yang mati. Ini di hadis dalam ajaran Islam. Yesus yang bilang, kenapa bukan Muhammad? Kan Muhammad nabinya umat Islam. Kenapa Yesus? Oh ternyata Yesus itu kan Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus semua akan tersadarkan. Saya tidak boleh main hakim sendiri. Saya tidak boleh gampang terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang membawa kita kepada perceraian antara sesama umat maupun dengan umat yang lain, seperti yang dilakukan oleh ISIS. Itu. Jadi tentrem kolbu yang tanjakan keempat yang harus kita singkat jalannya adalah menapaki itu tadi, selalu merasakan kehadirannya itu, selalu memasuki kuil ilahi, kuil Tuhan, bait Allah, selalu berkunjung.
walaupun lelah memanggul salib ini, tapi terus sebagaimana jalan salib itu. Fisik itu pasti lelah, tapi ruh kalau sudah dirasuki, sudah menjelma di situ Roh Kudus, semangat kan? Yang sakit bisa jalan, yang lumpuh bisa jalan, yang buta jadi melek. Mata ini boleh buta, tapi mata batin nggak boleh buta. Kalau mata batin buta, tidak bisa kita merasakan kehadiran Tuhan yang ada dalam diri kita. Yang kelima, jiwa yang penuh dengan keikhlasan. Yang kelima, ikhlas, sembelih, pasrah. Semalam rohani, kalau kita melawan, nggak bakal kita itu begitu. Maka yang pasrah, saya nggak bayang itu bukan tangan rohani itu yang menyentuh kita itu, tapi tangan Tuhan. Makanya nggak heran mukjizat seketika terjadi, yang sakit jadi sembuh. Jadi bukan simsalabim, bukan, atau dihipnotis, bukan. Memang susah dijelaskan bagi kita yang awam. Rohani karena sudah jam terbangnya begitu tinggi, olah batinnya, saya nggak heran. Pak Edi juga ngomong, malu-malu aja. Malu-malu aja, belum tahu kan. Saya aja langsung, wah ini Yesus, ini guru saya. Seperti ini. Jadi ikhlas, sembelih, pasrah pada kehendak Allah. Jadi ketika rela kita dipekerjakan untuk melakukan apa saja atas nama Tuhan. Ajakan yang kelima, penghalang yang kelima harus kita hancurkan. Jadi harus ikhlas. Bukan itu. Saya udah kesini capek-capek, jadi tidur pakai kasur spring bed. Belum jiwa, belum semerai. Jadi melawan badannya. Tapi kalau benar-benar pasrah, nggak disentuh saja baru ini udah jatuh dulu. Bukan dihipnotis. Ada yang percaya, paling dihipnotis. Nggak percaya, begitu. Tidak percaya dengan kekuatan energi semesta, energi ilahi, energi Tuhan Yesus yang mengelilingi kita, mengelilingi sekitar kita. Jadi bukan hanya mengelilingi kepalanya Yesus, tapi mengelilingi semua semesta ini maksudnya. Jadi maka dia bilang self healing, self help itu kita bisa kalau mau. Bukan berarti untuk jadi penyembuh semua, paling tidak kita menyembuhkan dari dalam. Dengan yoga, dalam tradisi Hindu pun ada. Semua ada. Semua bisa dilakukan gitu. Yang kelima, hijab atau penghalang yang harus dilakukan. Yang dalam bahasa Islam, sembelih itulah Islam. Jadi kalau dikatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, itu bukan mati dalam keadaan beragama Islam. Saya sering mengungkapkan, paling sering kata-kata ini. Jadi jangan GR dulu nih umat Islam di sini. Kalau saya di pengajian Noah Islam ini, belum tentu kita yang beragama Islam matinya dalam keadaan Islam, keadaan pasrah pada kehendak Tuhan. Bisa jadi saudara-saudara kita yang Katolik, Buddha, Hindu jauh lebih Islam, sehingga ketika mati langsung kembali kepada Roh yang kudus itu. Masa iya sih Pak? Ini nggak ada kata-kata gitu Pak. Saya bilang kemarin bahas haji, saya bilang gitu. Barang siapa mau masuki rumahnya, maka dia akan aman. Bagaimana mungkin masuk ke masjid kita pulang-pulang ngancurin rumah ibadah umat yang lain? Padahal tugas guru apapun, guru agama Islam, guru agama Katolik, itu harus membawa umat
minazulumati, from the darkness into the lightness. Minazulumati ilan nur, dari kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, kelemahan menuju kepada alam yang penuh dengan petunjuk cahaya Tuhan. Itu tugas guru. Bahasa sang sekretar guru itu apapun gurunya, guru apa itu? Membawa sampai kepada kesana. Barang siapa memasuki ke rumahnya, dia akan aman. Kok habis ke gereja, habis ke masjid, kalau sampai langsung nyala-nyalain umat yang lain. Ada yang salah, bukan dengan ajaran, tapi dengan manusiawinya. Ada yang salah dengan sosok orangnya. Memang kebuka. Ini loh pentingnya kita mengkaji, mengaji itu mengaca jiwa, bukan ngaca orang lain. Dikit-dikit dikomentari, itu merusak jiwa kita. Akan makin berlapis-lapis kotoran yang menghalangi kita untuk merasakan Roh Kudus selalu hadir dalam aktivitas kita. Sembelih. Yang keenam, kita yang ikhlas sembelih kepada kehendak Tuhan. Yang keenam ini, Tuhan Allah yang ikhlas menerima kita. Yang namanya manusia bisa nggak sempurna. Yang namanya manusia sudah mandi berapa kali pun dengan 7 macam bunga yang 7 rupa, tetap saja, mohon maaf, tubuh fisik ini mengantongi kotoran. Ya kan, sering saya ungkapkan juga ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan, oh Ustadz nggak pernah salah, Romo nggak pernah salah, apa kata Romo, apa kata Ustadz, pokoknya kalau sepatu, hancurkan masjid ini, hancurkan gereja ini. Itu kalau yang dibicarakan semua orang awam, kamu kalau nggak patuh sama kata-kata Ustadz atau Romo, masuk neraka. Ini yang didoktrin oleh ISIS itu kayak begitu. Nggak mau dimanggap dia, jadi mau nggak mau ikut. Seperti itu. Apakah Yesus mengajarkan itu? Apakah Muhammad mengajarkan kekerasan? Kan tidak. Jadi ajaran siapa yang dibawa? Bukan agama sebenarnya. Karena semua agama mengajarkan keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Yang dari Saint Thomas Aquinas. Kebetulan saya pernah kuliah di kampus Saint Thomas di Roma, Universitas Angelicum misalnya. Yang semalam Allah habis sampaikan itu. Jadi Tuhan Allah harus ikhlas menerima kita, bukan harus menerima kita, bukan kamu masuklah ke rumahku, ayo, jangan takut. Ini saya kan preman pasar Semarang, saya kan preman stasiun Tawang. Apa layak aku masuk ke bait Allah itu di luar Maria hamba-hamba ini? Yang masuk ke bait Allah mestinya tidak hanya yang suci. Semakin kita kotor, seharusnya makin sering kita masuk ke bait Allah. Ya kan? Semakin kotor, semakin kita sucikan, bukan makin semakin menjauh dari kesucian. Ini yang salah. Orang penjina, rampok, pembunuh mau masuk gereja, mau masuk masjid diusir. Kamu kerjaan mabuk-mabukan, ngapain kamu? Bikin jelek masjid, bikin jelek gereja, diusir. Padahal mereka seperti itu mesti kita layani sampai benar-benar dia mengalami penebusan dosa, taubat itu kembali kepada jati dirinya yang suci. Jadi Tuhan rela menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian dirawati dengan kesuciannya. Ya, kalau saya pahami, dibaptis atau disalib, perjalanan salib ini itu bagian dari penyucian lahir dan batin, jasmani, nafsani, dan rohani, body, mind, and spirit.
jasmani, jiwa, dan roh yang maha kudus itu. Ketika lembur, baru menjelma semuanya. Kita tidak akan ada rasa dengki, serakah, mau menang sendiri. Nah, ada lagi itu semuanya sirna, karena sudah menjelma dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Yang terakhir, ketika Tuhan sudah rela menerima kita dengan segala permohonan maaf, ampunan kita, mohon maaf atas dosa-dosa, perbuatan hilaf, perbuatan salah kita pada Tuhan, sehingga kita mencapai kepada jiwa yang sempurna. Itu namanya nafsu sufiyah, jiwa-jiwa yang sudah sempurna. Kalau nggak sempurna, nggak bisa pulang sama Allah. Tidak bisa lebur kepada Tuhan Allah yang maha suci di rumahnya yang juga suci. Jadi Allah yang maha suci hanya menerima yang suci-suci saja menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Menurut manusia tidak suci, boleh jadi menurut Allah itu manusia yang paling mulia. Kita nggak tahu. Makanya don't judge from the cover. Jangan menghakimi sesama saudara dari tampak lahiriahnya. Lalu kita melihat secara keseluruhan. Memangnya di pencopet itu nggak ada Yesus. Memangnya di dalam diri seorang perakat itu nggak ada sosok Nur Ilahi, Nur Muhammad. Nggak ada. Cuma belum sadar saja. Karena terhijab oleh 7 hijab ini yang harus kita singkirkan. Perjalanan ini, 7 hijab ini ketika tersingkap, batin akan terasa tentram, badan akan terasa segar, pikiran akan terasa jernih, sehingga melangkah melakukan aktivitas apapun akan melahirkan produktivitas, akan melahirkan kreativitas dalam segala hal, dan akan membawa kemaslahatan, akan membawa kemanfaatan yang besar buat dirinya maupun di lingkungan sekitar. Gitu. Yang kedua, saya ingin berbagi tentang pengalaman kemarin di Eropa. Ini kaitannya dengan ISIS. Ini yang ngomong petinggi-petinggi umat beragama, tokoh-tokoh kaliber dunia. Jadi isunya ini nggak main-main, dan mereka sangat berkepentingan untuk menjaga Indonesia juga dengan keanekaragamannya. Jangan sampai mau jadi satu ragam. Kalau jadi satu ragam, lebih baik kiamat buat saya itu. Nggak ada indah-indahnya hidup kalau cuma satu warna, itu nggak akan indah. Cuma lihat warna merah gitu, merah, kuning, hijau, abu-abu, nggak ada lagi, udah nggak indah seperti itu. Saya ketemu di Paris itu mantan, dia Islam, tapi ada saudaranya yang juga Katolik, tapi dia lebih cenderung orang pintar, dia ahli teknologi. Dia cerita, dia 5 bulan ikut ke sana itu di perbatasan Turki, Mosul, Syria, dan Irak. Mosul itu, Mosul dikuasai, dia bilang, itu karena kaya minyak. Mimpinya Turki pun akan dikuasai karena mimpi romantisme Islam, masuk salah satu sekarang ustaz yang dari Malang kemudian jadi ustaz Islam itu. Dia bilang, oh, kejayaan Islam harus kita bangkitkan, khilafah Islamnya harus kita dirikan. Gitu kan mimpinya ISIS dengan anggotanya ini ingin merebut kembali kejayaan Khalifah Utsmaniyah yang terakhir hancur di Turki, mau dibangkitkan kembali dengan cara apapun. Dalam ini dipakai adalah cara kekerasan, membabi buta, tidak ada peri kemanusiaan, bahkan keperi binatang aja nggak ada. Iya, kita menyembelih binatang aja doa dulu. Ini manusia disembelih langsung rusak. Udah nggak usah cerita
sekali lagi mual saya jadi diciptakan gitu. Anak-anak dikurung gitu, langsung dibakar hidup-hidup. Nggak ada binatang yang kayak begitu. Ceritain, saya pikir saya baca ini pengalaman mantan itu bukan manusia, saudara-saudara gitu. Ini bukan manusia yang berisi. Saya susah payah keluar dari ini, saya juga dalam ancaman masih dicari sama antek-antek mereka. Kalau saya menyolong akan operasi plastik ya. Karena dia ingin menyebarkan bahwa jangan sampai makin melebar gitu. Dan kita juga rentan sebenarnya jadi domba dengan kalangan Islam radikal dan sebagainya. Saya sangat berkepentingan di situ. Saya bicara di komunitas Islam di Eropa pun begitu, tidak hanya di komunitas Katolik, Hindu yang kecil di sana itu. Seperti itu saya katakan begitu. Islam keindonesiaan itu membaur dengan budaya lokal setempat dimanapun, pun dengan kearifan lokal agama apa namanya tadi semalam Samin apa di Mentawai, di Banten, Baduy itu kearifan lokal itu tetap kita junjung, kita penetrasi dengan sesama kita. Makanya para wali sukses di tanah Jawa karena melalui budaya lokal. Jadi bukan sinkretisme mencampur adukan agama gitu sehingga mengaburkan umat, bukan. Tapi memang ajaran lokal ini sejalan dengan ajaran-ajaran kitab suci. Kenapa enggak? Saya pakai batik ketika ceramah di komunitas orang Turki, orang Jerman, asli Jerman dan Muslim yang semuanya berjenggot. Saya pakai batik, pakai kopiah, ayo Muslim. Yang mengundang saya kan sebagai Ustadz Muslim. Kenapa ditanya lagi ayo Muslim gitu kan? Kok nggak pakai baju seperti kita? Coba baju yang mana? Gamis itu. I'm sorry to say, this is not Muslim's dress. Coba, this is Middle East dress. Saya bilang begitu. Gaya orang di Middle East itu di Timur Tengah itu rata-rata pakai gamis, pakai sorban, kayak seperti itu. Ke Indonesia pakai batik, pakai belangkon. Ini tidak mengurangi kekentalan keislaman saya, bahkan tidak menghilangkan kecintaan saya pada Tuhan dan Muhammad. Saya langsung sengaja gitu, yang mereka bereaksi gitu kan. Dari situ nanti kita bawa kepada yang sejuk gitu. Jadi kalau belum apa-apa kita sesama Islam di sini walaupun beda warna kulit, kok masih menghakimi, masih merasa paling benar sendiri. Jangan-jangan kita juga ISIS. Gitu? Iya, ISIS bahasa Jawa. Saya sampai ngajarin bahasa Jawa tuh. ISIS itu artinya sejuk. Ya kan? Make us cold waktu itu musim dingin -15 derajat di sana. Harusnya membuat kita sejuk kalau masuk